Beberapa artis Korea Selatan kita pernah mendengar, pernah kita baca di media sosial, memilih bunuh diri karena depresi. WHO, Badan Kesehatan Dunia, menuliskan 300 juta orang mengalami depresi. Di jawaban.com, pemimpin pujian dan penginjil yang cukup terkenal, Kirk Franklin, sempat depresi karena memikirkan kematian dan masa depan. Terlalu fokus pada diri sendiri, ya. Mengalami pemulihan saat mulai melatih membiasakan bersyukur sama Tuhan, ya. Indonesia 10 juta lebih mengalami depresi. Badan penelitian Bilangan Research Center menuliskan 14,2% remaja Kristen berpikir untuk bunuh diri karena depresi. Salah satunya memikirkan masalah masa depan dan masalah keluarga. Kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Wow, Nabi Elia orang hebat ini, orang hebat. Sekali lagi, orang hebat ini. Orang hebat bisa depresi. Ya. Saya berdoa kita adalah orang-orang hebat. Oh enggak Pak, orang hebat bisa depresi. Enggak usah jadi orang hebat. Tunggu. Orang hebat aja bisa depresi, apalagi tidak hebat. Oh, ya tergantung ya. Yuk kita terus belajar sama-sama. Kiranya firman Tuhan siang ini menolong kita yang depresi bisa kuat, bisa tetap eksis. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan amin. Nabi Elia, ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4 berkata, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, ini karena ancaman seorang wanita mau dibunuh, pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tak ingin hidup lama, sekarang cabut Tuhan nyawaku, mati aja. Takut aku. Depresi, ya, gangguan jiwa, tekanan yang berat di Kamus Bahasa Indonesia, ya. Bisa depresi, gejalanya itu, gejala-gejala ini menolong kita semua, ya, menolong orang-orang di sekitar kita supaya kita ikut menolong, ya, atau menolong diri sendiri atau menolong orang sekitar kita, ya. Gejalanya murung, sering marah, mudah lupa, pesimis, ya, gampang putus asa, mudah putus asa, suka gigit kuku, ya. Minum alkohol banyak, ya. Merokok, gejala depresi, gejalanya, ya. Akibat depresi bisa sakit jantung, bisa obesitas, bisa diabetes, bisa sakit kepala berkepanjangan. Nabi Elia orang hebat, takut, ya, ketakutan yang amat sangat, ingin mati, tidak kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Karena mendengar ancaman seorang wanita yang bernama Isabel. Saya lihat di kamus Alkitab langsung saja, Nabi Elia sangat populer. Ini legendaris, pembuat mujizat. Janda Sarfat yang mengalami kelaparan 3,5 tahun mengalami mujizat.
Ya, makanan minuman tidak habis-habis sampai hujan turun. Nabi Elia diberi makan oleh burung-burung gagak. Burung gagak diutus Tuhan loh, ngirim daging. Loh, daging itulah kesukaannya burung gagak. Burung gagak itu kan suka makan daging toh. Loh, burung gagak ngirim daging ke Nabi Elia. Nabi Elia terkenal menghidupkan anak laki-laki janda Sidon. Mati bangkit. Nabi Elia mengalahkan 450 nabi Baal di Gunung Karmel dan 400 nabi Asyera. Wow, ratusan. Ini kalau penuh berapa ini? 300, 350, 450 ditambah 400 nabi Asyera, 400 nabi Baal, 400 nabi Asyera dikalahkan oleh Nabi Elia. Wow, orang hebat bukan? Pria super bukan? Ya, tapi berdoa Tuhan mati ya Tuhan. Cuma diancam satu wanita Isabel. Ya, psikolog ini tahu ya. Manusia itu kadang di atas, kadang merasa di bawah, kadang merasa kuat, kadang lemah, down gitu. Sinar matahari bagus untuk mengurangi depresi, stres. Sinar matahari. Pak, Bu, sinar matahari, bukan mall matahari loh, bukan. Sinar matahari bagus untuk kesehatan. Juga membuat tidur lebih nyenyak, ya. BMKG menyatakan bahwa jam berjemur yang bagus itu jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya, jam 6 sampai jam 8 pagi, bukan jam 12 siang. Jam 6 sampai jam 8 pagi, nanti gosong ya. Jadi jam 6 sampai jam 8 pagi. Pak, Bu, jam 6 sampai jam 8? Ya pagi, bukan malam ya, bukan malam. Bisa memicu otak untuk melepaskan hormon serotonin yang berfungsi meningkatkan perasaan tenang. Ya. Nggak usah dibuka Alkitab, cuma dengar saja. Ruth, seperti tadi jam 8 pagi, suami mati, kesulitan ekonomi, bersama ibu mertua, menikmati kemiskinan, tinggalkan tanah kelahiran. Ruth, ada alasan untuk depresi bukan? Daud berkali-kali menghadapi singa, beruang, dan sekali menghadapi raksasa Goliat. Semua bangsa Israel takut. Ya. Daud yang kecil, imut-imut, wajahnya kemerah-merahan, lari dengan apa yang ada seadanya di tangan, berkata, aku punya nama Tuhan serwa sekalian alam. Engkau raksasa Goliat bisa membawa pedang, tombak, semua peralatan perang lengkap. Aku cuma bawa batu kecil, ketepel. Aku membawa nama Tuhan semesta alam. Ada alasan untuk depresi ya. Berulang kali mau dibunuh Raja Saul, dikudeta anaknya sendiri. Itu Daud. Ayub, dalam sehari, dalam sekejap, semua habis. Terkenal paling kaya di negerinya, Ayub. Ada alasan untuk depresi. Ya, semua manusia bisa mengalami yang namanya keberhasilan, bisa yang namanya kegagalan, bisa mengalami yang namanya di puncak, bisa mengalami yang namanya di lembah. Tapi Tuhan ada di mana-mana. Katakan amin. Kita buka Lukas 22 ayat 44. Yang refnya tadi, Ron. Kuasamu sungguh tak terbatas ya. Lukas 22 kayaknya sudah habis ini bahan khotbah saya. Sudah saya baca cepat ini. Lukas 22 ayat 44. Baca sama-sama. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wow.
Apa ini penderitaan? Apa ini? Pernah dengar nggak Pak Bu penderitaan yang mengakibatkan peluh keringat seperti tetesan titik-titik darah? Rohani jasmani ini, penderitaannya. Tubuh, jiwa dan roh. Sangat ketakutan. Berdoa di taman Getsemani, siapa ini? Manusia sejati siapa ini? Yesus Kristus. Ternyata banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami ketakutan, yang mengalami sangat ketakutan, mengalami ketakutan yang amat sangat. Orang-orang hebat, para tokoh, orang yang punya kuasa, punya kedudukan, punya kekayaan, ketenaran, ya semua. Tidak pandang bulu ya, masalah tidak pandang bulu menyerang siapa saja, termasuk pandemi virus COVID-19 ini ya, tidak pandang bulu, semua bisa terserang ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini dulu ya. Pertama ya, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Dengan perlahan refnya, kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Coba kita kembali ke 1 Raja-Raja tadi. Ada pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Elia. Pasal 18. Ayat 27, 1 Raja-Raja 18 ayat 27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, ya para nabi nyembah Baal ya. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ini ingin dibuktikan di depan seluruh bangsa Israel. Mana Tuhan yang benar, mana Allah yang benar? Siapa? Ayo, ikuti yang benar. Ayo kita buktikan. Ini apa ya? Pengalaman yang spektakuler ini. Maksudnya yang deg-degan ini. Waduh, diuji nih. Ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Nah, paling enggak supaya Baalnya kasihan kan. Oh ya kasihan, tak tolong, tak buat mujizat. Seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. 29, sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi apa? Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda
perhatian. Waduh, sia-sia ya. Lompat ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia. Seorang diri, Pak, Bu. Yang lainnya ratusan. Jadi jumlah nggak menentukan hebat atau tidak loh. Punya masa atau tidak itu bukan penentu hebat atau tidak loh. Nabi Elia sendiri loh. Tapi bersama Tuhan. Pak, Bu, yang merasa sendiri, yang penting Bapak Ibu bersama Tuhan. Adik-adik bersama Tuhan. Mungkin sementara ini tidak punya uang banyak, tidak punya kedudukan, bukan orang hebat, bukan terkenal, bukan populer, bukan punya kuasa yang dipuji-puji orang. Awali punya Tuhan. Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel." Perlu pernyataannya, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Perlu ya. Ini tokoh-tokoh bangsa Israel yang dihormati bangsa Israel. Cuma bangsa Israel ini tegar tengkuk ya. Rohaninya naik turun ya. Tuhan patung, Tuhan patung, Tuhan berhala. Memuji Tuhan bersungut-sungut. Menyembah Tuhan ngomel gitu. Diberkati, terima kasih. Gak diberkati, Tuhan jahat. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran. Padahal disiram air sebanyak-banyaknya sampai tergenang ngalir air. Tapi api Tuhan tidak peduli mau basah mau banjir, nyambar habis. Menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, dan seterusnya. Seseorang yang hebat, yang sudah mengalami perkara yang dahsyat, yang luar biasa, mujizat yang luar biasa dari Tuhan, bisa mengalami yang namanya lemah. Bisa namanya tidak kuat, aku Tuhan menghadapi situasi kondisi ini. Loh, lebih hebat mana satu wanita Isabel sama ratusan nabi Baal. Tuhan bersama Nabi Elia bisa mengalahkan ratusan nabi Baal. 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Masa tidak bisa mengalahkan satu wanita Isabel? Iya, ingatkan kita ya. Ketika kita ada di atas, jangan sampai hati-hati sombong, arogan, hati-hati ya. Jangan merasa kuat ya. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, kita butuh orang-orang sekitar kita. Jemaat, hari-hari ini kita yang mengalami stres, depresi, putus asa, nyaris mau bunuh diri dan lain sebagainya. Ingin tahu kehendak Tuhan siang ini? Tuhan menyertaimu, tak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Allah sumber segala penghiburan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nantikan Tuhan. Lakukan bagian kita. Tunggu. Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan adalah terangku, keselamatanku, benteng hidupku. Wah, terkenal itu kata-kata pemazmur. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Katakan sama-sama, sangat terbukti. Kalau orang lain pernah ditolong Tuhan, kita pernah ditolong Tuhan, sekarang Tuhan juga bisa menolong kita. Katakan amin. Haleluya. Yuk nyanyi lagi refnya ya. Kuasamu sungguh tak terbatas.
Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Si-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sama-sama tutup mata, kita merenungkan firman Tuhan. Kita saat teduh sejenak, kita diam sejenak. Kita asah pisau kita asah kekuatan kita, kerohanian kita dengan firman Tuhan. Jangan anggap diam, jangan anggap saat teduh itu buang waktu ya. Di rumah kita masing-masing, jangan anggap ketika berdoa, berlutut, duduk dekat kaki Tuhan, membaca, mendengar firman Tuhan, jangan anggap buang waktu ya. Oh, firman Tuhan itu pedang roh, membuang segala sampah dalam diri kita. Setan takut dengan firman Tuhan yang kita katakan loh, firman Tuhan yang kita percayai loh, firman Tuhan yang kita lakukan loh. Ingat pencobaan di padang gurun, ada tertulis. Wow, saudara hebat karena saudara penuh firman Tuhan. Penuhi pikiran perkataan mulut kita dengan firman Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan yang menguatkan Nabi Elia. Bisa kuat kembali, masih bisa melantik raja-raja, melantik Elisa pengganti Nabi Elia ya. Mengurapi Hazael menjadi raja. Juga Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Elisa bin Safat diurapi menjadi raja pengganti Elia. Rut bisa hidup bahagia bersama bos Boas karena kesetiaannya. Daud terus berharap pada Tuhan, bisa membuat dia kuat. Ayub dipulihkan 2 kali lipat karena Ayub tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Yesus Kristus dimuliakan. Alkitab berkata, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembah. Wow. Sekarang berserah aja, pasrah. Bapa, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Wow. Jangan main-main dengan angkat tangan loh. Jangan main dengan berserah, pasrah loh. Tuhan turun tangan, siapa yang berani menghalang-halangi campur tangan Tuhan? Betul atau benar? Oh Tuhan, Engkau menolong jemaat Tuhan hari-hari ini yang sedang menangis, yang tidak bisa berdoa, berkata-kata apa-apa lagi. Tuhan, Kau tahu bahasa tetesan air mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sepakat mau terus setia sama Tuhan, mau terus berharap sama Tuhan, mau terus berserah, pasrah sama Tuhan. Kami mau terus nurut apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih takut sama Tuhan daripada takut masalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba mengangkat tangan, berdoa untuk saudara yang mengalami stres berat, depresi, nyaris putus asa. Tuhan tolong. Bahkan seluruh bangsa Indonesia yang sedang mengalami kekurangan, yang mengalami kemerosotan, yang mengalami kejatuhan,
yang mengalami kehancuran, yang mengalami kehabisan, yang mengalami musibah, yang mengalami kebanjiran, yang mengalami tanah longsor, yang mengalami kebakaran. Tuhan, yang mengalami PHK, Tuhan tolong. Terima kasih. Tuhan tolong kami semua bangsa Indonesia supaya berharap kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Semua yang di muka bumi ini, semua kerajaan yang di bumi ini bisa habis dalam sekejap, tapi kerajaan surga tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Kiranya kami semua jadi orang-orang yang terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, supaya kami akan mengalami kelimpahan, ketambahan semua apa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna untuk kami semua. Kami bersama Tuhan, kami bisa, kami kuat. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oh, haleluya. Di masa-masa yang sulit, yang sukar, adalah kesempatan kami mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap menjalankan protokol kesehatan.